dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast Ruang Publik TV 9 Nusantara yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Bersama saya Nita Liana selaku host pada hari ini. Kita akan berbincang mengenai senja. Cila, senja kayak laut gitu. Kita hari ini ngobrolin masalah laut ya, tapi baju saya orange, buah dong, nggak nyambung ya. Hari ini kita akan bicara mengenai mendorong kualitas tata kelola sektor perikanan dan kelautan secara kolaboratif. Kenapa ya kita penting membahas masalah itu hari ini? Akan ada narasumber yang berbincang menemani saya. Beliau merupakan anggota fraksi PKB Komisi B DPRD Jawa Timur, Haji Muhammad Abdul Qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Qadir, hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Tema kita hari ini adalah laut, Cak Qadir. Ya. Laut bukan lauk ya Cak Qadir. Lauk lapar. Cak, kenapa kita penting banget ya bahas tentang laut hari ini? Ya, salah satu sumber penghidupan masyarakat kita kan laut. Maka harus dijaga, harus terus dibincangkan, dibicarakan, tata kembali untuk dihindarkan dari tangan-tangan yang memang ingin merusak laut kita, utamanya ekosistem laut ini. Maka ya karena salah satu sumber penghidupan kita. Semua orang kan makan ikan. Ya. Sumber protein. Suka sekali memang sama ikan ya orang Indonesia, karena bagaimanapun sumbernya juga laut. Tapi laut itu sumber terbesar juga nggak Cak kalau di Indonesia? Terbesar atau besar? Besar. Jadi sektor perikanan kita itu skala 40% dari penyumbang kebutuhan pakan kebutuhan nasional itu ya laut. Jadi perlu tentunya kita bahas hari ini. Iya, harus dijaga, harus dipelihara untuk keberlangsungan itu semua. Dan Cak Qadir melihat kondisi perikanan Jawa Timur, kita kerucutkan bukan sebesar Indonesia ya, tapi Jawa Timur sendiri itu seperti apa? Di Jawa Timur di samping memang banyaknya industri perikanan, memang ada kerusakan tata kelola laut yang harus diantisipasi, yang harus segera ditata ulang kaitannya dengan pengelolaan bantaran pantai dan laut kita. Karena ini menjadi sumber utama dari keberlangsungan sektor perikanan ya lautnya itu yang harus dijaga, dihindarkan dari pencemaran, dihindarkan dari macam-macam. Nah, karena kalau tidak begitu ya rusak. Ketika rusak laut kita, tata kelola kita, ekosistem laut ini rusak, ya akan penghidupan yang ada di sekitarnya juga akan rusak. Siapa itu ya? Para nelayan. Dan kondisi para nelayan hari ini memang juga sangat butuh diperhatikan ya Cak Qadir. Dari wilayah Jawa Timur sendiri Cak, itu yang paling butuh perhatian seluruhnya secara merata atau ada wilayah-wilayah yang memang sekarang butuh banget diprioritaskan? Sebenarnya hampir seluruhnya sih, meskipun bervariasi problemnya, berbeda-beda problem, tapi harus semuanya memang butuh diperhatikan. Di Jawa Timur ini ada Perda 3 tahun 2016 kalau tidak salah, kaitannya dengan perlindungan nelayan. Nah itu aja ditegakkan, kan sudah ada aturannya itu. Nah itu ditegakkan secara serius. Kemudian kalau memang perda ini dirasa
sudah tidak bisa mencukupi untuk menaungi seluruh kepentingan yang dimaksud, ya segera harus ada inisiatif untuk melakukan perubahan Perda 3 tahun 2016 itu agar semakin operasional, semakin baik, semakin bisa menjamin terlindunginya para nelayan dan tata kelola laut kita. Kalau bicara melindungi nelayan, itu melindungi apa, Cak? Melindungi nelayan ini utamanya ya kita menjaga lahan mata pencarian mereka, ya laut itu sendiri. Di samping ada perlindungan kaitan dengan keselamatan, kesejahteraan dan lain sebagainya, itu pelaku-pelakunya. Tapi yang tidak bisa dikesampingkan itu ya menjaga Sumbernya ya? Sumber utamanya lahan bagi mereka untuk bisa mencari penghidupan itu. Siapa itu ya lautnya itu. Kalau para petani pangan ya sawah. Sawahnya bagaimana sawah itu tetap subur dan lain sebagainya. Sama halnya ketika kita memberikan perlindungan ya kita berikan laut ini, laut kita tidak cemar, laut kita tidak rusak, ekosistemnya, terumbu karangnya tetap baik, mangrove-nya terjaga dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan itu terus yang harus terus dilakukan oleh kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat secara umum, agar lahan tempat mereka mencari penghidupan itu tidak rusak. Kadang galau ya Cak Qodir ya, ada pembangunan yang memang harus dilakukan, tapi kemudian mengambil wilayah seperti wilayah nelayan atau laut gitu, pesisir. Kalau seperti itu Anda melihatnya bagaimana Cak Qodir? Ya prinsip sustainable development itu harus dilakukan. Membangun dengan keberlangsungan ya. Artinya sustainable ini harus menjadi prinsip kita untuk membangun. Bagaimana membangun hari ini itu bisa dinikmati dan tidak mencabut atau merusak kebutuhan generasi yang akan datang. Nah, prinsip itu kan yang harus. Nah, kita ini kadang kurang sadar. Kalimat sustainable development ini masih menjadi kata-kata saja bahwa kita akan membangun dengan keberlangsungan, kita akan membangun. Tapi faktanya banyak juga membangun kita ini yang kemudian itu merusak ekosistem lainnya. Alih fungsi besar-besaran, pemanfaatan ruang laut yang ugal-ugalan dan lain sebagainya. Itu tanpa disadari bukan sustainable itu perusakan. Nah, itu yang harus kita hindari. Maka prinsip sustainable development itu harus tidak sekedar jadi ucapan. Ini kan para pemimpin kita kan sering banget ini. Tapi faktanya masih belum terlihat itu. Di lapangannya Cak Qodir. Kualitasnya akhirnya terpengaruh ya Cak? Iya, pokoknya prinsip-prinsip sustainable development itu dipakai lah. Membangun hari ini jangan sampai kemudian merampas kebutuhan dan hak generasi yang akan datang. Mungkin dampaknya hari ini belum nampak. Ketika kita bangun besar-besaran, alih fungsi besar-besaran di bantaran pelaut kita, di pantai-pantai kita, mungkin hari ini kita tidak merasakan dampak negatifnya itu. Tapi generasi yang akan datang, anak-anak kita, cucu-cucu kita, pasti itu. Nah, itu yang kalau saya memaknai sustainable development itu ya membangun hari ini jangan sampai kemudian mencabut atau mengambil hak generasi yang akan datang. Tapi kayaknya kalau dampak negatif sudah mulai terlihat Cak Qodir, kayak kualitas hasil ikan yang ditangkap juga menurun seperti itu, atau mungkin hasil yang didapat tidak terlalu banyak, atau seperti apa yang terlihat di lapangan Cak? Jadi kan banyak faktor ya. Pencemaran laut yang tinggi. Akhirnya kandungan, kalau saya ngomong sama teman-teman yang memang memiliki ilmu di bidang perikanan ya. Salah satu yang dibutuhkan ikan itu cepat tumbuh, ikan itu mudah berbudidaya dengan cepat, baik. Itu kan salah satunya terjaganya
oksigen laut. Oksigen di bawah laut itu terjaga. Nah, ketika oksigen itu semakin hilang karena pencemaran pantai, karena pencemaran laut, maka ikan di situ juga susah tumbuh, susah berkembang. Akhirnya menengah, ikan itu tidak ada di pinggiran laut lagi. Sudah ikannya semakin kecil karena perkembangan, karena pencemaran oksigen dasar lautnya itu. Akhirnya ya yang terjadi ya nelayan ini produktivitasnya makin turun. Semakin turun. Tapi daya memang, tangkapannya makin kecil. Tapi memang nelayan hari ini berarti dapat ikannya nunggu ke tengah dulu ya, Cak? Iya. Nah, kalau enggak nengah enggak dapat ikan hari ini. Kalau kita tanya, Pak, sampai berapa jauh untuk nelayan? Pak, nek ngomong nelayan hari ini kalau hanya sekitar 30-40 mil dari pantai, kita pasti tidak dapat ikan. Itu artinya apa? Ya artinya nelayan ini menengah banget. Ikan itu sudah takut minggir karena cemar banget. Jadi ya membangun ayo, tapi ya itu tadi prinsip-prinsip yang harus kita jaga. Di antaranya adalah terjaganya lingkungan dan sebagainya. Utamanya kalau di laut-laut yang dekat-dekat dengan jalan besar itu sampah. Makanya ada guyonan teman-teman nelayan itu, waduh nek cari ikan cuma di 10 mil, 12 mil, 20 mil dari pantai cuma dapat plastik. Ironis sekali. Dapat sampah katanya. Karena ikan di situ tidak ada. Ya, tadi kandungan oksigennya sudah mulai nipis, sudah hampir tidak ada karena cemar banget lautnya. Ikan tidak tumbuh di situ, ikan tidak bisa berkembang di situ. Belum lagi kerusakan terumbu karang, ekosistem yang lain juga rusak. Mangrove-nya semakin, luasan mangrove kita ini kan terus menyempit. Meskipun ada gerakan dari pemerintah, dari swasta, dari teman-teman aktivis lingkungan terus melakukan upaya untuk melakukan penanaman mangrove. Rasanya itu tidak cukup. Tapi itu ibarat lomba lari dengan pada sektor perusaknya. Jadi di sini digarap, dikerjakan oleh teman-teman pemerhati lingkungan, para aktivis lingkungan untuk nanam mangrove dan lain sebagainya. Di belahan yang lain, di sisi yang lain itu pengerusakan mangrove-nya juga cukup tinggi. Akhirnya ya ini ibarat lomba lari cepat-cepatan nih, cepat dandani apa cepat ngerusak itu. Biasanya cepat ngerusak. Kalau ngerusak kan cepat, datangkan alat berat terus rusak kabeh. Kalau nanam lagi kan. Ini mendapatkan sindiran yang luar biasa dari Cak Kodi. Pihak yang belum bergerak, Cak, itu siapa sih, Cak? Kayaknya kok masing-masing merasa sudah bergerak gitu. Ini kan kalau kesadaran ini sudah mulai tumbuh. Tapi bagaimana pergerakan ini kemudian itu terkoordinir ya. Satu sama lain ini ada koordinasi yang positif. Jadi mestinya memang pemerintah bisa menyatukan baik itu organisasi masyarakat yang memang aktif bergerak di bidang lingkungan hidup dan lain sebagainya, ada swasta melalui kemampuan CSR-nya dan lain sebagainya, kan pemerintah punya kekuatan untuk mengarahkan itu. Ya toh? Oh, bagaimana CSR-nya BUMN yang ada di Jawa Timur itu kemudian kita alihkan, meskipun tidak seluruhnya, berapa persennya dari CSR yang bisa dikumpulkan untuk memperbaiki sektor laut kita. Itu kan menarik. Nah, harapannya memang pemerintah, ya tentunya pemerintah yang harus menjadi leading sektor dari pergerakan ini. Biar tidak bergerak masing-masing, bergerak sendiri-sendiri, tampak tidak ada koordinasi lah. Koordinatornya ya pemerintah. Harus menjadi leading sektor dari pergerakan perbaikan tata kelola laut ini. Untuk yang sudah merasa bergerak gitu ya, pengelolaannya mungkin kurang tepat mungkin, Cak, atau pengelolaan yang seperti apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh para nelayan hari ini? Ya, kalau kita orang beragama, apalagi kita santri, pasti wasawirhum fil amri. Segala sesuatunya harus dimusyawarahkan pada ahlinya. Kan kita punya banyak pakar-pakar lingkungan
yang hari ini juga meneliti, melakukan telaah atas kerusakan laut kita. Masyarakat yang ada di bantaran laut, di bantaran pantai dan sebagainya itu semuanya diajak bicara. Dari mana dulu yang mau kita perbaiki dalam rangka melakukan percepatan dan mengurangi dampak negatif dari kerusakan itu. Intinya ya pemerintah ini menjadi fasilitator dari terselenggaranya perintah wasyawirhum fil amri itu. Harus dimusyawarahkan dengan ahlinya. Banyak pakar di Jawa Timur ini banyak pakar. Banyak pakar tapi nggak tahu dilibatkan atau nggak gitu itu pemerintah harus ngajak lah, banyak pakar, banyak aktivis lingkungan yang memang concern banget lah. Saya ketemu dengan teman-teman yang aktif banget untuk melakukan penanaman mangrove dan lain sebagainya, itu diajak ngomong. Ini sektor apa yang harus segera kita lakukan dalam rangka meminimalisir dampak negatif dari alih fungsi yang ada. Itu diajak ngomong. Prinsipnya pokoknya biar tepat sasaran, biar ada percepatan untuk kita tadi itu berlomba dengan daya rusak itu, kita lebih cepat. Itu kayak apa ya, harus ada gagasan dan harus ada dialog seluruh pemangku kepentingan untuk mendiskusikan itu semua. Kemudian jangan lama-lama, jangan didiskusikan lagi. Nanti susah kalau hasil didiskusikan itu. Nah, itu segera kalau sudah dirasa cukup untuk bisa diimplementasikan, segera lakukan itu untuk cepat gitu loh. Cepat dieksekusi oleh pemerintah, oleh swasta dan lain sebagainya. Saya berharap banget sih CSR ini tidak semuanya berupa, mohon maaf ya, kan yang kita lihat itu CSR dari beberapa BUMN yang kita lihat itu pada rupa gapuro, rupa tanda perbatasan antar kabupaten. Nah, saya berharapnya itu ada sektor-sektor yang lebih konkret yang kemudian bisa menerima manfaat dari CSR yang memang di Jawa Timur ini sebenarnya potensinya cukup tinggi. Baik itu CSR milik BUMN, BUMD atau perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Jawa Timur, bisa diarahkan tematik ya. Lebih tematik, tema kita mau memperbaiki laut, maka industri-industri yang dalam tanda kutip banyak pencemaran lingkungannya kita arahkan untuk memperbaiki ekosistem laut kita. Ini sebagainya temanya tema pendidikan, kita alihkan untuk bisa memperbaiki sarana prasarana pendidikan kita, sarana prasarana kesehatan. Jadi tematik banget gitu lah. Kalau hari ini kan kita enggak punya CSR besar lah, besar banget. Tapi kan yang kita lihat, kayak gapuro perbatasan, apa gitu ya. Ini udah di-spill ide-ide CSR dari Cak Qodir ya, jadi mungkin harus ditampung dan segera dieksekusi. Ini akan sangat membantu. Lebih tematik lah Mbak Nita. Iya, lebih Cak. Tematik. Iya. Biar lebih nampak manfaat. Nah, agar mereka-mereka ini lebih terpanggil lagi, mungkin kita di sini sambil ngasih gambaran yang gentingnya laut dan perikanan di Jawa Timur tuh emangnya kenapa, Cak? Gitu. Tata kelola. Kalau saya boleh usul, kita segera harus punya aturan yang lebih komprehensif kaitannya dengan alih fungsi bantaran laut kita. Karena gila-gilaan ini, saya kira pemanfaatan ruang laut kita ini, utamanya yang ada di bantaran laut itu, gila-gilaan banget lah. Nah ini harus segera dihentikan, ditahan dulu, dikaji dulu betul, dilakukan kajian yang komprehensif untuk bisa mengurangi alih fungsi bantaran laut kita itu. Itu segera harus ada aturannya. Karena kalau di darat kan kita sudah punya. Kalau dulu ada Perda LP2B, ada perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Nah, ini tidak ada perlindungan lahan laut atau lahan tambak pembudidaya ikan itu yang kemudian bisa dilindungi secara macam. Coba yang petani garam aja. Dulu kalau kita ke Gresik, Manyar itu masih menjadi petani garam. Kalau ke musim kemarau gini, garam sekarang kita sudah tidak ada. Dulu di Benowo besar-besaran dulu, sekarang semakin sempit lahan pertanian garamnya itu. Nah itu kalau tidak segera ada perlindungannya,
maka kita ini akan semuanya tergantung oleh luar negeri. Masa garam aja harus impor sih? Padahal kita punya Pulau Madura yang penghasil garam cukup tinggi. Iya. Nah, kalau tidak segera kita lindungi, jangan-jangan nanti kita ini akan menjadi negara konsumen, hanya menjadi jajahan dari produsen luar negeri yang ingin mengirim barangnya ke kita. Masa kita punya lahan yang cukup luas. Ikannya harusnya dapatnya juga banyak, variatif. Pokoknya harus segera ada perlindungan, itu yang pertama. Perlindungan kaitannya dengan. Yang kedua, harus segera ada solusi kaitannya dengan harapan masa depan bagi para pelaku-pelaku perikanan kita. Konektivitas dengan industri, kemudahan modal baik itu berupa bantuan maupun pinjaman yang sifatnya dengan bunga yang cukup ringan, kayak KUR dan lain sebagainya, itu di sektor-sektor perikanan kita harus dikampanyekan agar masyarakat yang dulunya menjadi pelaku-pelaku di perikanan ini tidak kemudian lari beralih ke sektor yang lain karena ada kesulitan cari modal angel. Udah banyak yang gitu kayaknya, Cak. Iya. Tidak punya kemitraan dan lain sebagainya, tidak bisa membangun bermitra dengan industri-industri perikanan dan lain sebagainya. Itu yang harus segera diperbaiki. Dan kalau kita lihat kualitas ikannya sendiri gimana, Cak? Apa variasi dari ikan yang muncul ke permukaannya yang ditangkap oleh para nelayan ini juga terlihat menurun? Atau bagaimana kalau secara kualitas hasil tangkapan dengan hasil budidaya itu pasti menurun kualitasnya. Di Pulau Bawean itu ada, kalau tidak salah dari Jawa Tengah, saya wakilah sih, dengar dari Rembang itu pengusahanya. Itu membudidayakan udang fanami itu di Bawean. Lah karena di sana kandungan oksigennya masih bagus, kalau di daratan ini di Jawa ini katakan butuh 50 hari, di sana cukup 40 hari sudah panen dengan ses yang sama, dengan ukuran yang sama. Nah, itu artinya apa? Dengan kualitas yang cukup bagus dari sana. Ya artinya ya pencemaran lautnya dikurangi. Di Bawean belum ada industri, belum ada, berarti lautnya masih, kandungan oksigen dasar lautnya masih bagus. Jadi ada pengembangan. Ya cukup, saya waktu ke sana cukup besar juga. Tapi itu masalahnya nggak dilakukan oleh seluruh wilayah di Jawa Timur. Harus dijaga itu tadi. Padahal di sana itu nanti pembudidayaannya mudah, tapi ketika sudah panen alat transportasinya yang sulit, yang mahal, karena harus pakai kapal kan, ngangkut hasil budidayanya ke Gresik, ke Lamongan, ke Tuban, atau bahkan ke Surabaya dan lain sebagainya. Jadi cost-nya yang mahal, tapi ikannya secara kualitas ikannya cukup bagus. Nah kalau hari ini kualitas ikan itu apakah menurun? Ya pasti menurun. Baik itu kualitas ikannya, kemudian kualitas protein yang ada dalam kandungan ikan itu tadi akhirnya popoknya diguang nang laut. dan warga kita tuh kayak masih belum sadar juga ya dalam kebersihan, menjaga kebersihan kita, atau mungkin buang sampahnya itu masih ada habit-habit seperti itu ya pemirsa ya. Jadi ironis sekali kondisinya. Dan kalau kita bahas mengenai tadi yang pertama kualitas, kemudian tata kelola, apa sih, Cak, inovasi yang dibutuhkan ya kira-kira ya, baik itu oleh pemerintah atau mungkin siapapun pihak-pihak yang terlibat gitu, yang kiranya tuh memang tepat sasaran membantu nelayan gitu. Yang pertama, masukkan teknologi. Jadi hari ini agak sedikit melambatkan dibanding sektor yang lain untuk pemanfaatan teknologi ke komunitas-komunitas nelayan kita. Ya, biasanya beberapa sektor sudah jalan digitalisasi dan lain sebagainya. Ya, di sektor ini belum. Bahkan sederhana saja.
Kalau ada orang merusak laut, ada orang yang menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh undang-undang, itu jarang sekali bisa diviralkan karena memang pemanfaatan teknologi di laut ini agak terbatas. Maka kalau saya masukkan teknologi ini juga ke sektor perikanan kita, agar ya sama-sama bisa dipantau secara mudah, cepat, dan ada pemanfaatan teknologi yang akan membantu mereka. Yang kedua itu kayaknya adanya pelatihan lah. Jadi pelatihan-pelatihan kita di sektor perikanan ini terus harus dilakukan. Kayak begini, berkembangnya industri makanan ikan itu juga harus diberikan bimbingan secara teknis pada para pelaku-pelaku di sektor perikanan ini. Apa itu terkait, kenapa itu, Cak? Ya biasanya kan kita ini hanya bergantung pada makanan-makanan yang jauh dalam tanda kutip yang basicnya itu kimia. Pemanfaatan organik kita yang kemudian itu bisa semakin membuat ikan itu berkualitas, ini yang harus terus disampaikan kepada masyarakat. Para pakar-pakar kita ini kan banyak yang memang memiliki keahlian di bidang organik di sektor perikanan. Nah itu harus ada pengurangan pemanfaatan makanan-makanan yang memang berbasis kimia. Jadi ini harus ada bintek, harus ada kesadaran bersama bahwa kita bisa menggunakan juga dengan pola organik yang bisa kita berikan untuk menjaga kualitas ikan itu. Iya, karena ini juga urusannya masalah modal ya, kalau pakan ikan gitu ya, Cak ya, harus betul-betul yang hemat gitu. Betul. Kan karena mereka juga berpikir bagaimana mengolah modal yang mereka punya, tapi akhirnya bahan yang dipilih biasanya yang paling murah, yang paling menekan gitu ya, Cak. Atau makanya harus ada bimbingan, pendampingan dari pemerintah. Teman-teman di sektor perikanan ini, utamanya di teman-teman di pembudidaya ikan itu, untuk bisa mendapatkan atau menurunkan kos biaya mereka dengan memanfaatkan yang ada di sekitar kita. Kalau dulu kan kalau ikan apa itu yang biasanya ada banyak dedaunan akarnya jadi makanannya, banyak lumut di bawahnya, banyak macam-macam lah. Sektor-sektor yang memang organik seperti itu harus terus dilatih pada pelaku-pelaku perikanan kita. Jadi tidak kemudian mengandalkan semuanya itu berbasis makanan pabrikan yang memang basicnya basic kimia. Ya memang mungkin cepat besar juga, tapi kualitasnya pasti akan menurun. Kualitas ikan itu akan menurun. Sama lah. Kalau di padi itu kan ada padi organik. Kalau kita ke Jawa Timur, bahkan Ngawi sampai ke Karanganyar itu ada beras organik. Ternyata harganya lebih mahal kan, karena kualitasnya lebih bagus, protein dan gizinya lebih terjaga karena ada pemanfaatan organik di dalamnya. Nah di sektor perikanan itu juga harus dilakukan. Yang ketiga ini yang terakhir mungkin usul saya dari di samping ada teknologi, ada pelatihan dan pendampingan, itu pengawasan dan penegakan aturan. Di sektor laut kita. Pengawasan ini yang berat kayaknya, Cak Qadir. Itu tidak bisa ditunda lagi. Sinergitas antara pemerintah pusat, antara pemerintah, Pemprov dan Pemda itu harus melakukan kolaborasi untuk melakukan pengawasan sektor kelautan kita. Kan undang-undangnya sudah jelas apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Itu harus tegas dalam rangka penegakan aturan yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama itu. Nah, aturan itu jangan mengandalkan kalau cuma 1 bulan sekali ada patroli, percuma. Ya meskipun tidak percuma, meskipun ada aja, tapi itu efeknya kurang kan kecil, maksimal, kecil banget. Tapi kalau
pemerintah, Pemprov, Pemda, kabupaten kota itu mau berkolaborasi untuk mengamankan undang-undang atas praktek-praktek yang melanggar atas aturan kita, atas regulasi yang sudah ada itu, insya Allah akan lebih efektif, lebih cepat, dan tentunya juga banyak yang bisa kita jangkau untuk dilakukan pengawasan. Kalau pelatihan dan pengawasan itu bukankah sudah ada ya? Tapi kayaknya kurang ada, terlihat. tapi minim lah. Sangat minim sekali. Hari ini kan belum menjadi idola bagi pemerintah kita. Hari ini masih urusan kita itu kan pada urusan-urusan wajib, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Makanya tadi kalau memang kemampuan fiskalnya, kemampuan keuangannya tuh tidak terlalu kuat, ajak swasta, ajak BUMN, ajak industri-industri yang ada di Jawa Timur itu untuk berkolaborasi dalam rangka pemanfaatan CSR itu. Nah, ngobrolin kolaborasi, penting nggak, Cak, mengintegrasikan perikanan dengan pariwisata lokal? Di antaranya biasanya kalau pariwisatanya tumbuh itu lingkungannya lebih terjaga. Jadi ada ekowisata yang juga sekarang ini dikembangkan oleh Dinas Pariwisata Jawa Timur. Biasanya hutan mangrove gitu ya, Cak ya. Ekowisata di Jawa Timur itu jangan hari ini jangan hanya jadi kampanye, tapi memang betul-betul, dan saya pernah diundang oleh teman-teman Dinas Pariwisata untuk membicarakan ekowisata ini. Ekowisata itu kan memanfaatkan lingkungan, menjaga lingkungan, keasliannya dijaga betul dari kerusakan untuk bisa menarik para wisatawan datang ke lokasi tersebut. Nah itu di samping akan ada income baru yang namanya wisata, lingkungannya akan terjaga, tentunya BUIK-nya di bawahnya juga akan ikut terjaga. Jadi penting sekali ya. Penting banget mengolaborasikan antara sektor-sektor ini, sektor-sektor kelautan dengan kepariwisataan. Makanya kemudian ada istilah ekowisata itu. Ekowisata itu kan, kampanye ekowisata ini kan kalau saya dengar kan sejak lama. Iya, Pak Menterinya ini Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno. Itu kan kampanye besar-besaran juga kaitannya dengan ekowisata dan lain sebagainya. Iya. Tapi untuk di Jawa Timur kayaknya belum seluruhnya jalan. Nah itu harus dikampanyekan kolaborasi antara sektor perikanan dengan Dinas Kepariwisataan kita untuk membentuk ekowisata, yaitu wisata yang mengandalkan alam, mengandalkan lingkungan, dan itu biasanya lebih bertahan kok. Kalau wisata-wisata buatan paling buatannya kita ciptakan untuk menjadi kegemaran baru, paling 1 tahun 2 tahun hilang dia. Nah, tapi yang buatan itu sekarang lagi reklamasi juga kayaknya. Kalau wisata yang kemudian berbasis pada ekowisata, mengandalkan lingkungan, alam dan lain sebagainya, biasanya lebih tahan, lebih kuat untuk bertahan. Karena memang udah bawaan alamnya begitu ya, Cak ya, nggak perlu gali-menggali. Kita lihat Pacet, terus Trawas itu kan wisata-wisata yang mengandalkan lingkungan. Itu disebutnya dengan ekowisata itu tadi. Jadi apakah penting mengolaborasikan itu? Sangat penting. Mengolaborasikan antara sektor perikanan kita dengan Dinas Pariwisata dalam rangka membentuk ekowisata. Jangan bangun wisata baru pokoknya. Kalau wisata baru pasti reklamasi, uruk-uruk mana kan? Rusak lagi itu tumbuh karangnya. Ya kita memanfaatkan. Ya yang ada wisata yang ada nuansanya dengan urusan-urusan itulah. Cak Qadir ini terlihat sangat peduli sekali terhadap laut dan perikanan kita. Saya sudah bisa merasakan ketika ngobrol sama Cak Qadir ya. Kalau agak personal dikit, kira-kira mimpinya Cak Qadir 10 tahun lagi itu perikanan kita kayak apa sih, Cak? Laut dan perikanan kita gitu. Harapannya Cak Qadir. Namanya kan karena Cak Qadir sangat mengetahui dan mengenali bagaimana kondisi perikanan kita. Ya sebagai orang beragama kan kita dilarang membuat kerusakan di muka bumi itu. Di antaranya adalah bagaimana kita berupaya untuk bisa menjaga laut kita. Kebetulan saya dipilih
oleh 100.000 orang di dapil saya, itu kalau saya pilah itu hampir 35% lah itu hidupnya di pesisir. Mulai dari Manyar, Bunga, itu basis-basis saya itu, Pangkah, Panceng sampai ke Lamongan itu banyak pemilih saya. Artinya saya secara psikologi punya tanggung jawab untuk bisa mengamankan mereka, keberlangsungan mereka dari income yang mereka peroleh selama ini. Apa itu ya laut, ya sektor perikanan dan lain sebagainya. Maka ya saya harus concern karena sudah dipilih dan dititipi aspirasi mereka. Mungkin karena itu aja, kesadaran itu sehingga saya ngobrol meskipun saya bukan orang pesisir ya. Saya ini orang Gresik tapi bukan yang pesisir. Saya ini orang Gresik yang industri kebetulan. Karena saya Gresik Selatan. Tapi saya menerima amanat dipilih dari sekian orang itu yang menggantungkan hidupnya itu di sektor perikanan. Kalau mungkin terakhir pesan ya untuk masyarakat, dari masyarakat sendiri, apa sih yang bisa dibantu oleh masyarakat gitu untuk mengangkat laut dan perikanan kita? Bukan pelaku, tapi mereka kan konsumen. Nah, itu apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat umum? Sebenarnya kesadaran kita itu kan ada di pelaksanaan aturan yang sudah kita buat bersama-sama. Kita ini sudah punya perlindungan pantai, kita punya perlindungan nelayan, kita punya perda yang perlindungan petani garam, kita punya aturan main tentang tata kelola laut dan lain sebagainya. Nah, masyarakat itu mendorong saja aturan itu untuk bisa ditaati bersama-sama. Baik itu pemerintah, masyarakat, penggiat lingkungan hidup dan lain sebagainya. Saya kira kalau semuanya satu persepsi atau memiliki persepsi yang sama bahwa ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga untuk kepentingan dan kebutuhan kita, keberlangsungan kita, insya Allah semuanya tidak akan terjadi kerusakan. Semuanya mikir kan, oh ini kita butuh. Amin. Kalau ada kerjasama yang baik ya Cak Qadir ya. Kolaborasi itu penting. Ya. Membangun kolaborasi. Karena ini bagian dari menjaga anugerah. Terima kasih banyak Cak Qadir, obrolannya luar biasa. Jadi yang pertama tadi adalah inovasi teknologi, kemudian yang kedua ada pelatihan, dan ketiga pengawasan. 3 hal yang perlu lagi-lagi di-highlight dan diperhatikan baik-baik. Waktunya luar biasa sekali. Siap. Terima kasih sudah di podcast Ruang Publik TV 9 Nusantara. Sampai jumpa kembali Cak Qadir. Sukses dan semoga selalu sukses TV 9. Dekat dengan para nelayan kita dan selalu peduli terhadap isu-isu masyarakat. Pemirsa, air laut boleh asin, tapi jika dengan pengelolaan dan perhatian yang baik, semoga hasilnya yang manis. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Nitaliana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh